Mas Eki ada pengalaman ini mengelola tim. Kenapa kamu mau coba lamar di perusahaan? Dari mana kamu tahu bakal kamu bisa berkembang di sini? Ya, YouTube apa banyak, TikToknya banyak. Kalau itu cuma gimmick, Hah? Sih Pak, ini untuk yang kandidat untuk di interview ini udah datang Pak? yang diwawancara. Iya, untuk diwawancara. Terima kasih. Masuk Pak. Pak, ini Pak. Oke. Ya, Mas. Thank you, Pak. Ya, dulu Mas. Ya. Kamu nggak ngopi? Enggak, Pak. Aman. Aman-aman. Iya, Pak. Silakan dipresentasikan ke portfolio-nya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini saya akan presentasikan portofolio saya, Pak. Yuk, kita mulai dari resume saya, Pak, portofolio. Kita bentuknya video ya, Pak, video saya. Nah, yaitu di sini jadi spesialis videografer dan editor, Pak. Umur saya 29 tahun. Saya bertempat tinggal di Jakarta, Cengkareng. Pekerjaan pertama saya itu sebagai kolektor, Pak. Nagih duit. Debt collector lu? Bukan, kolektor. Oh. Ini kredit. Jadi kalau orang dulu kan kredit baju kan tiap hari angsurannya. Kalau ini agak lebih bagus lagi, kreditnya elektronik. Oh. Asli Jakarta ya? Alhamdulillah saya lahir di Tanah Abang, jadi asli Jakarta. Oke. Nah, Mas Eki ada pengalaman ini mengelola tim. saya pernah mengelola tim kreatif dan mengelola tim juga di kontraktor. Sudah ada pengalaman, Pak. Ada beberapa pengalaman. Berapa orang yang kamu ini? Kebetulan kalau di kreatif itu cuma sedikit, Pak, ya, 2-3 orang. Nah, yang banyak itu di kontraktor, Pak, karena saya harus memandor dan tukang itu hampir 50 orang. Oke, di bagian kontraktor ya. Betul, Pak. Jadi kamu ngerti sipil juga dong? Alhamdulillah sedikit banyak ngerti, Pak. Oh, bisa ngedesain 3D gitu? Ngedesain 3D sih belum, Pak. Oh, Kalau cuma estimator sedikit-sedikit, Pak. oh. Kenapa kamu mau coba lamar di perusahaan? Karena menurut saya ini di sini saya bisa berkembang dengan Dari mana kamu tahu bakal kamu bisa berkembang di sini? ya, YouTube apa banyak, TikToknya banyak. Kalau itu cuma gimmick, Hah? Ya, saya datangin dulu, Pak. Kan saya di sini udah 2 kali, Pak. Kalau emang gimmick mungkin saya udah tinggal, Pak. Gitu. jadi kamu yakin bahwa John LBF tuh sayang sama karyawannya itu bukan gimmick ya? Kalau saya sih lihat John LBF itu karyawan kayak asetnya, bukan sebagai employee. Jadi Yes, saya setuju. Jadi gini Mas, saya itu pernah bekerja di perusahaan yang skalanya itu besar, bahkan udah TBK. Jadi beberapa orang yang mungkin baru mengenal saya di media sosial dikira ya ini mah tukang burung doang. Ya, karena yang saya tonjolkan awal di konten-konten saya ini kan masa lalu saya nganggur selama 7 tahun di dunia burung dengan wajah saya yang buluk, ya kan? Sebelum saya masuk ke dunia burung itu, saya adalah best marketingnya Auto 2000 Cilandak, Astra International TBK. Ya, jadi 2007 saya rantau Jakarta, ya. Disitulah saya menimba ilmu yang banyak dari Astra. Jadi saya sukses karena kerja keras secara konsisten, bukan sukses gratisan gitu. Nah, kalau dibilang Mas tadi sampaikan John LBF ini berpendapat bahwa karyawannya adalah aset. Kalau Mas bisa browsing-browsing, jadi bapak pendiri Toyota namanya Eiji Toyoda. Itu dia punya quotes yang bagus. Orang adalah aset terpenting dari Toyota yang menentukan maju dan jatuhnya Toyota.
Jadi karena saya pernah bekerja sama Toyota, itu saya jadikan landasan ketika alhamdulillah sekarang saya punya perusahaan. Jadi buat saya betul sekali, orang adalah people adalah aset. Jadi aset yang terpenting dalam sebuah bisnis itu bukan bangunan, bukan kantornya yang sebagus apa, bukan mobilnya sebanyak apa, bukan peralatannya secanggih apa. Aset yang terpenting dari sebuah bisnis adalah people, orang. Gitu. Jadi makanya saya selalu memfilter orang itu yang mungkin sering Mas dengar dari karakter, sinya, adabnya, attitude-nya. Insya Allah kalau orang punya adab baik, mudah masuk ilmu, kayak gitu Mas. Ya. Jadi saat ini Mas posisinya free, Saat ini saya masih bekerja Pak di salah satu perusahaan, oke? dan kebetulan juga saya ada kontrak dengan prakerja sebagai tenaga pengajar. Oh yang prakerja itu ya, secara betul. online itu ya kalau saya. Tapi saya dapetnya yang offline Pak, jadi ngajar secara langsung. Hebat kamu bisa ngajarin orang. Alhamdulillah Pak. Kan salah satu berbagi ilmu kan nggak harus pakai duit, atau berbagi duit nggak harus bagi duit Pak. Iya, Saya iya. pakai ilmu Pak, Jadi tapi kan tetap dibayar kan? tetap dibayar Pak. Tetap dibayar ya. Jadi kontrak, maksudnya berarti kamu masih ada keterikatan dengan perusahaan. Masih Terus masih ada kerja. kerja itu. Nah nanti kalau misalkan saya cocok sama kamu, gimana? Ya, kalau ini misalnya rezeki saya, tinggal saya nego dengan Bapak. Izinin nggak sih Bapak selesain tunggakan saya sama yang lalu, Oke, gitu. Sampai saya bekerja di sini. oke. Toh kalaupun Bapak mengerti dan Bapak mengizinkan, alhamdulillah saya juga bersyukur saya bisa mengkasih kontribusi yang terbaik semaksimal mungkin, gitu Pak. Oke, oke. Ya kalau saya lihat portfolio kamu sih, saya tertarik Mas. Nah, mungkin ada yang kamu mau tanyakan dulu tentang perusahaan saya atau tentang saya, gitu. Karena buat saya kesepakatan bekerja itu adalah harus kedua belah pihak. Saya mau menerima kamu dan kamu mau bekerja di sini. Cuman memang Mas, saya pribadi sering banget ketemu orang-orang yang di awal wawancaranya bagus nih. Waktu dia wawancara mempresentasikan semuanya dengan oke. Nah, ketika hari pertama kerja, sebetulnya pengusaha atau pemilik usaha ini dia udah bisa melihat mana aset-aset people-nya yang bagus-bagus ini kelihatan dari first day mereka bekerja. Kalau hari pertama kerjanya, hari kedua, hari ketiga, orang ini bagus, pasti udah kelihatan. Jadi berlian itu tidak akan pernah tidak jadi berlian kalaupun dia misalkan disembunyikan di balik lumpur, ya tetap dia namanya berlian. Apa yang mau tanyakan? Nah, ini juga Pak. Berarti kan kalau misalnya saya diterima di sini, apakah ada bisa saya di freelance, bisa ambil freelance atau enggak, gitu kan? Gimana Pak? Ngambil freelance. Jadi gini Mas, kalau saya mempekerjakan karyawan semua di tempat saya full time, ya, saya tidak boleh karyawan itu ngambil job-job lain di luar. Kenapa pertimbangan seperti itu? Karena saya percaya tidak ada orang yang bisa mengerjakan dua hal yang berbeda di waktu yang sama. Jadi harus fokus. Misalnya Pak, kalau saya tiba-tiba ada kebutuhan besar, misalnya taruhlah anak saya sakit, orang tua saya sakit, pasti kan butuh duit Pak. Anggaplah perusahaan itu lagi nggak ada uang, kita kondisinya itu lagi nggak di atas, lagi di bawah, dan saya kan harus ngomong juga sama Bapak, gimana Pak, saya mau ambil freelance untuk biaya ini, itu gimana Pak, bisa atau tidak? Minta kertas sama pulpen. Jadi gini Mas, Ya. saya berani meminta kamu untuk full time karena dasar saya membentuk sebuah perusahaan ini Mas. Saya jadi pengusaha sekarang ini. Saya ini berangkat dari bawah Mas, dari karyawan. Sampai saya jadi owner. Sekarang total kurang lebih 228 karyawan, semua dari semua bisnis saya. Saya membentuk perusahaan ini Mas untuk sebagai wadah orang bisa belajar dan mendapat uang juga di situ. Kalau Mas pernah nonton konten saya yang saya bilang jangan jadi karyawan seumur hidup, kerja sama saya 2 atau 3 tahun aja habis itu jadi pengusaha.
Itu bukan gimmick. Mas bisa tanya ke teman-teman, ke karyawan-karyawan saya semua yang di sini. Itu real. Kenapa? Karena saya pernah di posisi itu. Di posisi karyawan itu banyak nggak enaknya. Kita nungguin gajinya sebulan. Ya, otak kita diperas, digunakan oleh owner. Ya, jadi saya terus mengedukasi karyawan saya untuk bagaimana perusahaan ini jadi tempat untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru yang akan lahir di Indonesia ini. Nah, perihal tadi yang Mas tanyakan, apakah saya boleh freelance? Jawabannya tentu saya tidak boleh. Karena saya sangat percaya ketika kita bekerja ini fokus dan konsisten ini wajib. Ini hal yang wajib. Tidak bisa kita tawar-menawar. Tidak ada sukses yang gratis. Sukses itu butuh fokus, butuh kerja yang konsisten. Ya. Nah, nanti Mas bisa sampaikan ke saya. Kira-kira untuk gaji supaya Mas bisa full time di saya, berapa? Mas, saya mau tanya, Mas minta gaji berapa? Saya minta untuk mengcover saya dalam sebulan ini biar bisa ngasih ke orang tua juga dan bisa ngasih rumah mana di angka 10 Pak. 10 juta per bulan ya? Iya. Ini kamu yakin cukup ya? Insya Allah Dan juga masih bisa nabung ya? masih bisa. Oke. Saya pastikan kalau kamu kerja bagus, tidak akan selamanya kamu bekerja di perusahaan saya dengan gaji yang sesuai ini. Ya. Saya tidak tawar gaji kamu. Saya approve. Gaji kamu saya approve. 10 juta per bulan. Ya. Dengan catatan kamu harus bisa full time. Tidak boleh ambil job-job lain selama bekerja. Itu buat saya juga bentuk dari korupsi ya, korupsi waktu ya. Karena yang pasti memberikan gaji kamu setiap bulan adalah perusahaan saya. Fair enough. Jadi kalau begini, yang ngasih kamu uang pasti tiap bulan adalah perusahaan saya. Tapi di belakang saya kamu berselingkuh. Ya. Nah, perihal pertanyaan Mas tadi, nanti kalau tiba-tiba saya ada kebutuhan mendesak dan lain-lain, apa yang saya sampaikan di media sosial itu bukan konten, bukan gimmick. Jadi karyawan hari pertama bekerja di perusahaan saya pasti akan ditanya oleh HRD saya, kamu punya uang nggak buat ongkos besok? Pasti ini Mas. Nanti Mas bisa buktikan sendiri. Jadi kalau Mas saya terima kerja, Mas akan ditanya, Mas punya duit nggak buat ke kantor saya besok? Kenapa? Saya pernah di posisi karyawan Mas. Saya tahu susahnya karyawan itu. Jadi karyawan itu ya posisi yang paling nggak enak saya bilang. Dia itu harus modal dulu, keluarkan modal dulu untuk mengembangkan bisnis orang lain. Kalau dia berdagang milik sendiri, dia modal dulu tapi mengembangkan bisnis sendiri. Masuk ya? Masuk. Kalau karyawan, kamu modal dulu, tapi untuk kamu kembangkan bisnis orang lain. Loh, kok bisa Pak? Kamu setiap hari beli bensin, kamu beli makan siang, kamu beli kemeja buat ke kantor, kamu beli sepatu yang bagus biar kamu pede ke kantor layak. Ini pakai uang kan, bukan pakai daun. Betul Pak. Ya. Untuk apa? Modal ini untuk apa? Untuk ke kantor orang lain. Iya. Betul Pak. Bisnis orang lain. That's why saya buat aturan di perusahaan saya. Semua, tidak terkecuali, oh cuman posisi leader atau posisi yang memang orang susah, enggak. Semua. Siapapun kalian yang baru masuk di perusahaan saya, pasti akan ditanya oleh HRD saya. Kamu punya uang nggak buat ongkos besok? Modal kerjanya ada nggak? Kalau nggak ada, kamu sampaikan ke HRD saya. Let's say 5 juta saya butuh dulu Pak. Untuk sampai 1 bulan ke depan baru terima gaji. Ini modal kerja ini. Modal kerja di tempat saya. Nah, sistemnya bagaimana Pak? Kasbon. Bukan dikasih cuma-cuma Pak. Tapi tidak memberatkan. Dan tidak ada bunga.
Contoh, saya utang 5 juta Pak, saya mau bayarnya dipotong gaji saya 10.000 aja ya Pak per bulan ya, bodo amat. Silakan. Nggak ada masalah buat saya. Jadi dari awal harapannya apa? Ketika masalah utama dari seorang karyawan yang baru kerja sudah saya selesaikan, saya kasih solusi, harapannya hari pertama dia bekerja, dia sudah menunjukkan produktivitas terbaiknya. Di situ poinnya. Nah yang kedua, kamu kalau ada kebutuhan mendesak dan lain-lain, ya kalau malam kita nggak tahu rezeki orang. Tapi insya Allah untuk dana cadangan dan lain-lain, kita ini ada Mas. Kita ini menjalankan bisnis secara good corporate governance. Artinya apa? Insya Allah akan selalu ada itu untuk mengcover itu. Karena setiap bulan kami ini menganggarkan dana-dana taktis untuk membackup masalah-masalah yang mungkin muncul di karyawan kita. Kalau secara saya Pak Sabar udah insya Allah udah aman. Kita udah ada asuransi, kita udah ada deposito dan lain-lain ya. Jadi karyawan ini kan harus kita siapkan juga deposito karyawan. Betul, Pak. Ya, contoh kebutuhan mendesak yang insya Allah pasti dibantu oleh perusahaan adalah atap rumahmu rubuh. Lu masa mau pinjam ke tetangga? Betul, Pak. Lu ngomong pertama pasti sama perusahaan tempat kamu bekerja. Ya. Ya. Yang kedua, mendadak kamu atau keluarga inti ya, istri, anak sakit yang memang tidak terkawal oleh BPJS dan lain-lain. Pokoknya intinya butuh dana taktikal lah untuk ngurusin orang sakit dan lain-lain. Sakit kan nggak ada yang mau Mas. Iya, betul, Pak. Ya, tapi begitu kamu ngomong ke perusahaan pun insya Allah akan siapkan itu. Sisanya pun harus diangkat langsung. Pasti, Pak. Halo, Assalamualaikum, sayang. Iya nak. Udah pulang sekolah. Iya. Apa ya? Oh, Deska mau makan apa ya? Mede. McD. Ya. Oke, Papa pesenin ya. Ya. Mana Mama? Sayang, lagi wawancara aku. Belum. Mau pesen McD? Kamu? Ya udah, mau pesen. Mama mau juga ayam. Ini mah yang mau kamu bukan Deska. Ya udah, Papa kerja dulu ya. Ya, Papa pesen ya. Assalamualaikum. Sorry ya. Iya, Pak. Istri saya tuh kalau telepon harus diangkat. Mau saya lagi sama siapapun pasti nggak bakal nggak saya, biar nggak khawatir. Betul, Pak. Nah, jadi tadi ya atap rumah rubuh. Terus sampai bukan urusan kamu dong, orang tua karyawan ada kebutuhan dan lain-lain untuk biaya yang urgent, ngomong aja ke perusahaan. Ini insya Allah tahun ini perusahaan saya memberangkatkan 3 orang tua karyawan umroh bulan Desember 2023. Ini secara gratis ya, ditanggung oleh perusahaan. Ya, nanti kan kamu bisa, kalau kamu masuk kan kamu bisa lihat, ataupun kamu nggak masuk bisa tonton juga, pasti saya akan bagikan berita baik ini. Oke. Ya, terus, nah tapi dari aturan-aturan ini ada aturan yang kalau karyawan melakukan ini, saya pecat langsung. Langsung begitu ketahuan, langsung saya pecat. Pinjol. Karena udah nggak ada alasan untuk pinjol. Kalau belum punya duit, nggak usah gaya-gayaan. Pinjol ini biasanya untuk hedon-hedonan aja. Karena urusan yang lain-lain udah saya cover. Kalau dia pinjol, ketahuan, pasti saya pecat langsung. Ini saya haramkan ini pinjol di perusahaan saya.
Jadi kalau ada kebutuhan mendesak lebih baik sini. Pak, saya punya butuh mendesak pengen beli Lamborghini, itu kan bukan kebutuhan mendesak. Ya, saya butuh mendesak, saya pengen beli mobil kayak punya Bapak, Land Cruiser. Lalu kalau belum punya duit, jangan gaya-gayaan dulu, kerja aja dulu. Kalau lu belum punya duit, gaya-gayaan pengen ini, hedon doang ya. Pinjol, gua sengsarain sekalian, gua pecat, lu cari duit itu dikejar-kejar kolektor, ya kan? Iya. Kayak gitu mas, ya. Dan pastinya untuk BPJS dan lain-lain gitu. Jam kerja kita hari Senin sampai Jumat mas. Ya. Kalau untuk kreatif di sini jam 9 sampai 8 jam lah. Kurang lebih jam 5 ya. Jam 6 ya. Ya, jam 18 atau jam 17 sampai 8. Pertanyaan saya, pertanyaan karyawan biasa, Pak, ini beneran jam segini Pak? Oh iya beneran dok. Jam kerja beneran segini. Satu minggu gimana Pak? Prinsipnya begini mas, namanya kita bekerja, kedua belah pihak, ini harus benar-benar paham hak dan kewajiban. Saya selama perusahaan ini berdiri, dari awal sampai udah mau 5 tahun ini, tidak pernah kami menunda hak orang, tidak pernah mencicil, ya. Semuanya kita prioritaskan untuk hak orang, ya. Cuman yang namanya hak dan kewajiban ini harus setara, mas, harus seimbang. Contoh begini, kamu selama jam kerja males-malesan, banyakkan bercanda, guyon, kerjaan lambat, sehingga menyebabkan tidak selesai di hari yang sama. Sedangkan kita ada deadline. Ya mau nggak mau lo harus beresin sampai selesai. Fair dong. Betul. Kalau kamu mau punya me time, ya kamu benar-benar selesaikan semua tugas-tugas kamu di jam kerja yang kita sepakati. Jadi nggak ada istilahnya lo, Bapak paksa kami lembut. Saya nggak pernah maksa orang lembut. Tidak pernah, sekalipun saya suruh untuk orang lembut. Tapi bagaimana kalian saya didik, saya ajarin untuk punya namanya responsibility, tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab itu ya harus ditaati. Gitu, mas. Terus budaya perusahaan saya adalah fast response, fast action. Contoh, handphonemu berdering bunyi, kamu notice, oh handphone gua bunyi ini fast response. Fast action adalah begitu kamu notice handphonemu bunyi, lu cek. Tetap dalam koridor kamu bisa untuk ngecek. Contoh, handphone lu bunyi fast, pasti kan udah fast response nih. Tapi lu lagi di motor, ya jangan lu respon cepat, membahayakan. Oh, handphone lu bunyi, lu lagi mau ibadah, udah ngambil air wudhu, ya jangan lu pegang itu handphone. Logik ya, masuk akal ya. Jadi dengan benar-benar available, kamu sedang dalam kondisi yang bisa merespon itu, langsung. Jadi begitu handphone lu bunyi, langsung buka. Dan buka itu bukan, Eki, kamu lagi di mana? Oh, dia nanya kabar gua. Kamu wajib membalas ketika kamu buka chat itu. Itu aturannya. Kenapa seperti itu? Potensi untuk istilahnya chat tenggelam itu kita harus hindari. Kenapa ada namanya chat tenggelam? Karena kamu tidak komit ketika kamu baca, kamu balas. Orang yang ngechat kamu, orang yang nelpon kamu, at the moment nganggep you itu penting. Ada nggak orang nggak penting ngechat kamu? Nggak ada pak. Nggak mungkin ada. Masuk akal ya? Masuk akal banget. Jadi kalau orang menghubungi kamu, baik dengan telepon atau chat, itu artinya penting. Ya. Ya kamu harus merespon dengan fast respon, fast action. Fast action itu lagi gitu, balas. Simple mas. Apa yang saya terapkan di perusahaan saya, ya ini aja udah. Kenapa sih jual LDR itu sampai detail ini? Karena kita saya pernah di posisi karyawan. Jadi kalau orang yang pernah di posisi karyawan ngelihat orang yang suka mager-mageran, males-malesan, gitu-gitu ya, gregetan sendiri. Jadi lu kok
itu Gemes ya? gemes. Gemes ini, gemes. Karena udah ada di sekitar saya. Kalau orang jauh di sono bodo amat, bukan tanggung jawab saya. Tapi kalau ada di sekitar saya ini, kita kan melihat orang yang hidupnya monoton, kayak suka mager-mageran, lambat dan lain-lain. Jadi kayak pengennya, ya udahlah kalau lu nggak bisa berubah, lu keluar aja deh. Ya. Kalau lu mau berubah, karena ya memang sukses itu yang saya alami itu bukan hasil dari apa ya, cara-cara yang instan yang tanpa proses secara konsisten. Saya 2 tahun udah bisa beli segalanya, alhamdulillah. Karena kerja kerasnya nyata, Mas. Saya itu pengusaha yang tidak punya investor sama sekali. Perusahaan saya tidak punya hutang 1 rupiah pun untuk modal kerja. Boleh dicek loh Mas, ini ada jejaknya digital semua dan kamu buka aja di Google. Tidak ada PT Lima Sekarang Indonesia itu berhutang sama bank untuk modalin dulu dong. Dalam waktu dekat ini kita buka di Spasio Office di Surabaya 100% uang kami, Pak Sabar dan saya. Tidak ada uang pinjaman ke bank. Jadi insya Allah bisnis ini pun saya jaga betul-betul, tidak melibatkan yang namanya riba. Kita kelola bisnis tanpa riba. Seperti itu. Nah, gimana dari penjelasan saya, Mas Eki, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Baik Pak. Insya Allah kalau mau bergabung dan rezeki saya di sini, yang tadi saya tanyakan terkait masalah freelance Pak. Karena menurut saya kan ini 10 juta ini, lagi bisa tentatif ya. Tentatif itu belum arti misalnya turun tapi naik. Ini sudah mensejahterakan saya, jadi nggak ada alasan buat saya cari freelance lagi. Wah, luar biasa. Kedua tadi pas action, pas respon, kebetulan juga masuk dalam prinsip saya Pak, kebetulan. Karena bagi saya itu nggak ada yang nggak bisa, yang ada nggak mau. Satu, kedua cari cara, jangan cari alasan. Keren. Jadi kalaupun ada nanti saya agak slow respon atau enggak, pasti saya akan ngejelasin Pak alasannya itu Pak. Misalnya, maaf Pak, tadi saya lagi di jalan, nggak mungkin saya megang handphone. Gitu. Nah kedua, maaf Pak, tadi saya juga saya yang bapak sindir lagi sholat Pak, nggak mungkin saya megang handphone Pak. Jadi kalau mau marah-marah, Saya pun muslim. Nah gitu sih Pak. Nah insya Allah kalau memang nanti ini bisa bergabung dengan Bapak, saya akan memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang saya punya, skill yang saya punya. Insya Allah bisa berguna buat kantor ini. Itu balik lagi ke Bapak yang punya. Oke. Apakah bisa menerima saya dengan gaji yang dulu saya ini besar dan bisa mensejahterakan saya atau tidak gitu Pak? Prinsipnya begini ya Mas Eki, kita tidak akan pernah tahu kalau kita belum coba. Kamu pun juga harus membuktikan apakah ini yang saya sampaikan ini sesuai apa tidak. Baik. Ya, saya pun akan membuktikan kamu benar-benar bisa bersinergi baik nggak untuk perusahaan ini. Satu hal Mas, saya harus sampaikan ke Mas Eki. Saya pernah jadi karyawan, jadi saya bisa kasih tahu ke kamu secara objektif, bukan karena saya pemilik perusahaannya. Ketika Anda kerja bagus di perusahaan saya, yang hari ini kamu bekerja di sini misalkan, kamu terima uang dari perusahaan saya. Ketika kamu bekerja bagus di perusahaan saya, betul, saya sepakat bahwa perusahaan ini akan makin besar. Saya sepakat ini. Betul, ownernya akan makin kaya. Ini betul, saya nggak bantah ini. Tapi sebelum nomor 1, nomor 2 ini, sebetulnya nomor 1-nya ada di sini. Si karyawan yang bekerja bagus itu, dia akan punya benefit yang dia rasakan pertama kali. Kemampuan dia dalam bekerja, kapabilitas, kompetensi, dan lain-lain. Ini yang paling mahal daripada ini. Ini kalau kamu jago, mahir, capable, bekerja bagus di sini. Yang pertama merasakan manfaatnya siapa? Karyawan ini. Betul nggak? Betul. Kamu jadi makin pintar. Ketika kamu tinggalkan perusahaan ini akan merekrut orang lain lagi. Belum tentu bisa bagus kamu. Kalau kamu kerja bagus nih.
Tuh. Ya, berproses lagi. Tapi ketika kamu nanti sudah lepas dari perusahaan saya dan kamu mandiri, kamu bisa buka bisnis, kamu udah ngerti. Makanya saya selalu bilang, belajarlah banyak hal dari perusahaan tempat kamu bekerja hari ini. Itu modal utama, modal penting untuk kamu ketika nanti buka usaha. Kayak mana? Jadi saya sih udah suka dengan portfolio kamu. Baik lagi Pak, ya kan tadi saya bilang bahwa kantor ini juga sudah bisa mensejahterakan saya. Segala keputusannya itu kan ada di Bapak. Bisa menerima saya atau enggak? Saya terima kamu. Saya terima kamu. Oke? Jadi kita deal, mulai Deal. kerja. Mulai kerja hari ini. Siap. Kalau bisa hari ini. Kita jangan tunda-tunda waktu. Besok, lusa, dan lain-lain. Jangan buat pikiran saya berubah. Baik Pak. Masih ada kandidat-kandidat lain Iya Pak. yang ngantri saya di depan. Jadi kalau kamu oke, take it or leave it, langsung kita kerja hari ini. Saya langsung hitung hari kerja kamu per hari ini. Oke. Baik, deal. Gas Hari ini boleh? ya. Gas. Oke, mantap. Oke guys, alhamdulillah udah selesai dan hari ini saya terima kerja Mas Eki ya dengan gaji 10 juta di bidang kreatif ya. Mungkin teman-teman kalau tadi nyimak dari awal sampai akhir, saya tidak bertanya ijazah, saya tidak bertanya latar belakang pendidikannya ya. Kenapa? Karena gue juga kadang minder sendiri mau nanya, lu lulusan apa? Gue cuma lulusan SMA bos. Jadi gue nggak pernah tanya karyawan atau calon karyawan saya itu sekolah di mana dan lain-lain. Yang saya lihat nilai adalah poin-poin penilaian masuk di perusahaan John Deere adalah yang pertama karakter, adabnya, attitude-nya. Terus yang kedua skill komunikasinya. Kan dari tadi saya meskipun saya bukan psikolog, nggak pernah sekolah psikolog, tapi kan saya udah sering ketemu orang. Jadi dari dia ketika saya ajak ngobrol, eye contact, terus suaranya pun juga terdengar jelas, tidak bisik-bisik, tidak pelan-pelan. Cowok kalau ngomong pelan nggak bakal dia terima kerja. Ya, komunikatifnya, responsifnya, terus komitmen-komitmen yang disampaikan itu sudah menjadi cukup dasar untuk saya bisa menilai dan menerima Mas Eki, gitu ya. Kenapa kayak gitu? Karena saya percaya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses. Gak peduli lu latar belakang pendidikan lu apa, lu sekolah apa enggak, asal lu punya karakter yang baik, adab yang baik, bisa masuk ke perusahaan saya. Karena di dunia ini kadang kita hanya kurang beruntung lahir di keluarga yang mungkin sederhana dan nggak bisa kuliah, nggak bisa punya modal, ya. Tapi Tuhan itu adil, Allah itu maha adil. Di balik kekurangan-kekuranganmu hari ini, insya Allah di situ ada potensi besar yang bisa kamu kembangkan dan bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Ya, jangan lupa teman-teman di like, komen, dan subscribe YouTube channel saya John_LDF. Ya, buruan kalian subscribe sekarang ketika video ini muncul di beranda YouTube kamu, karena siapa tahu dengan subscribe kamu saat ini itu bisa mengantarkan rezeki kamu dapat Honda Beat baru dari John LDF. Karena saya udah siapin 5 unit Honda Beat baru yang akan saya undi buat subscriber saya ketika subscriber saya udah tembus 1 juta subscriber. Ini sekarang udah 300.000 lebih lah, udah hampir 400.000. Jadi kalau kalian subscribe sekarang, mungkin bisa bu subscriber hari ini, besok udah 1 juta, langsung kita bagi besok 5 unit Honda Beat baru. Usaha terus, jangan ngatur.